Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul ketika suara pisau bertemu singkong terdengar dari dapur kecil rumah Pak Muridi. Bunyi krak, krak, pelan namun berulang, seolah menjadi alarm kehidupan yang tak pernah ia matikan sejak bertahun-tahun lalu. Pak Muridi berusia 45 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan rambutnya mulai dipenuhi uban. Meski usianya belum bisa dibilang sangat tua, namun hidup telah mengajarinya terlalu banyak hal, membuat wajahnya tampak lebih dewasa dari angka yang tertera di KTP. Rumah itu sederhana, dindingnya masih papan yang mulai kusam, sebagian tembok sudah retak, dan lantainya masih semen kasar. Di sudut dapur, ada baskom besar berisi singkong yang belum dikupas. Jumlahnya tidak banyak, hanya setengah karung. Itulah modal hidup mereka hari itu. Di ruang tengah, Olis, anak bungsunya, duduk di lantai beralaskan tikar lusuh. Tangannya kecil namun cekatan membantu mengupas singkong. Sesekali ia meniup tangannya karena dingin air rendaman singkong, lalu kembali bekerja tanpa mengeluh. "Istirahat dulu, Lis," ucap Pak Muridi pelan tanpa menoleh. Olis menggeleng. "Nanti saja, Pak, biar cepat selesai." Pak Muridi terdiam. Ada rasa hangat sekaligus perih di dadanya. Anak seusia Olis seharusnya sibuk bermain, bukan duduk mengupas singkong sejak subuh. Tapi hidup tak pernah memberi pilihan yang adil. Istri Pak Muridi telah lama meninggal. Anak pertamanya sudah menikah dan ikut suaminya. Kini hanya Olis yang setia menemaninya, menjalani hari-hari yang sama. Mengupas, merebus, menggoreng, lalu menjual keripik keliling kampung. Tak ada suara televisi, tak ada tawa ramai, hanya suara pisau, air mendidih, dan langkah waktu yang terus berjalan. Selesai mengupas, Pak Muridi menyalakan kompor minyak. Api kecil menyala, memanaskan panci besar. Ia memasukkan singkong satu persatu, seperti sedang menanam harapan di dalam air mendidih. Sambil menunggu, ia duduk di bangku kayu tua. Pandangannya kosong, pikirannya melayang pada masa lalu. Saat ia masih kuat, saat istrinya masih ada, saat hidup terasa lebih ringan meski uang tak pernah banyak. Namun kini semua berubah. Setelah singkong matang, Pak Muridi mulai mengiris tipis lalu menggorengnya. Aroma gurih memenuhi dapur kecil itu. Olis tersenyum, aroma itu selalu membuatnya lupa pada lelah. "Nanti laku semua, Pak?" tanya Olis polos. Pak Muridi tersenyum tipis. "Kalau rezeki, tak kemana." Jawaban sederhana, tapi penuh doa. Menjelang siang, keripik singkong itu dimasukkan ke plastik-plastik kecil. Tidak ada merek, tidak ada tulisan, hanya ikatan karet dan harapan di dalamnya. Pak Muridi mengangkat keranjang dagangannya. Berat, tapi ia sudah terbiasa. Sebelum keluar rumah, ia menoleh pada Olis. "Jaga rumah ya." Olis mengangguk. "Hati-hati, Pak." Langkah Pak Muridi menjauh, menyusuri jalan kampung dengan tubuh sedikit membungkuk. Beberapa orang menoleh, sebagian pura-pura tak melihat, sebagian lagi hanya tersenyum tipis. Di balik langkah itu, ada satu tekad yang tak pernah padam. Selama tangannya masih bisa bekerja, anaknya tak boleh kelaparan. Hari itu, Pak Muridi belum tahu bahwa setengah karung singkong ini hanyalah awal. Ia belum tahu bahwa dapur kecil itu suatu hari akan berubah. Ia belum tahu bahwa hinaan, lelah, dan air mata akan membentuk jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Namun satu hal yang pasti, pagi itu, di rumah kecil yang sunyi, sebuah perjuangan telah dimulai. Siang itu, matahari berdiri tepat di atas kepala. Panasnya menusuk kulit, membuat keringat Pak Muridi mengalir dari pelipis hingga ke leher. Keranjang di pundaknya terasa lebih berat dari biasanya, meski isinya sama seperti kemarin. Keripik singkong polos, tanpa nama, tanpa janji apapun selain rasa. Langkahnya menyusuri gang demi gang kampung. Rumah-rumah berdiri rapat, sebagian berpagar besi, sebagian hanya berdinding papan. Di setiap langkah, Pak Muridi mengucap doa kecil dalam hati. "Keripiknya, Bu, keripik singkong." Suara itu pelan, nyaris tenggelam oleh suara motor dan anak-anak yang bermain. Beberapa orang menoleh, lalu kembali pada urusan mereka. Pak Muridi sudah terbiasa. Ia tahu tak semua orang mau membeli. Di sebuah rumah bercat hijau, seorang ibu keluar sambil menggendong anak kecil. "Pak, keripiknya berapa?" "1.000, Bu,"
2 dapat 2 ibu. Ibu itu mengangguk, mengambil 2 bungkus. Sebelum menutup pintu, ia mencicipi sedikit. "Pak, ini gurih ya?" Pak Muridi tersenyum, wajahnya langsung cerah. "Singkongnya saya rebus dulu, Bu, biar renyah." Ibu itu mengangguk lagi, lalu masuk. Bagi Pak Muridi, satu senyuman kecil seperti itu cukup membuat langkahnya terasa lebih ringan. Hari itu, untuk pertama kalinya, keripiknya hampir habis sebelum ia mengelilingi seluruh kampung. Saat matahari mulai condong ke barat, ia menghitung uang hasil jualan. Tak banyak, tapi lebih dari biasanya. Saat pulang, Olis sudah menunggu di depan rumah. "Habis, Pak?" "Nyaris," jawab Pak Muridi sambil mengelus kepala anaknya. Malam itu, mereka makan dengan lauk sederhana. Namun suasananya berbeda. Ada cahaya kecil di mata Pak Muridi. Cahaya harapan yang sudah lama tak muncul. Keesokan harinya, Pak Muridi menambah jumlah singkong. Masih setengah karung, tapi lebih penuh. Olis ikut membantu dari pagi. Tangannya mulai pegal, tapi ia tak mengeluh. Beberapa hari berlalu, hal yang tak pernah Pak Muridi bayangkan mulai terjadi. "Pak Muridi," suara itu datang dari ujung gang. Seorang ibu berlari kecil menghampirinya. "Keripiknya masih ada? Anak saya minta lagi." Pak Muridi terkejut. "Masih, Bu? Mau berapa?" Berita tentang keripik singkong itu menyebar pelan-pelan. Bukan karena kemasan, bukan karena harga murah, tapi karena rasa. Gurihnya pas, renyahnya tahan lama, tidak pahit, tidak lembek. Jumlah pembeli bertambah. Dari yang awalnya hanya 1-2 bungkus, kini mulai membeli 5, bahkan 10. Setengah karung tak lagi cukup. Di rumah, Olis mulai kewalahan. Singkong yang harus dikupas semakin banyak. Panci tak pernah dingin. Bau minyak goreng selalu memenuhi rumah kecil itu. "Capek, Lis?" tanya Pak Muridi suatu sore. Olis tersenyum lelah. "Capek sedikit, Pak, tapi senang." Jawaban itu menusuk hati Pak Muridi. Ia sadar anaknya ikut menanggung berat hidup yang seharusnya ia pikul sendiri. Suatu hari, Pak Muridi mencoba membawa 1 karung penuh. Bahunya terasa nyeri, langkahnya lebih lambat. Namun hasilnya membuat ia terdiam lama. Keripiknya ludes. Ia duduk di pinggir jalan, memandangi uang di tangannya. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa usahanya benar-benar dihargai. Namun tidak semua orang senang. Di belakang rumah terdengar bisik-bisik. "Paling juga sebentar. Jualan keripik begitu mana bisa kaya?" Pak Muridi mendengar. Olis juga. Anak itu menunduk, wajahnya berubah murung. "Pak, tak apa," potong Pak Muridi lembut. "Fokus kerja saja." Malam itu, Pak Muridi berdoa lebih lama dari biasanya. Tangannya gemetar, suaranya nyaris tak terdengar. "Ya Allah, kalau ini jalan-Mu, kuatkan aku dan anakku." Ia belum tahu bahwa cobaan lebih besar akan datang. Ia belum tahu bahwa hinaan itu akan semakin keras. Namun ia tahu satu hal, rasa yang lahir dari kejujuran tak akan pernah bohong. Dan sejak hari itu, keripik Pak Muridi tak lagi sekadar cemilan. Ia mulai menjadi cerita. Pagi itu, udara terasa berbeda. Bukan karena cuaca, tapi karena beban di dada Pak Muridi yang semakin berat. Tubuhnya masih bergerak seperti biasa, mengupas singkong, merebus, menggoreng. Namun pikirannya penuh dengan suara-suara yang tak bisa ia matikan. Bisik-bisik itu, awalnya hanya terdengar samar. Lalu semakin jelas, semakin sering. Saat Pak Muridi berjalan membawa keranjang keripik, beberapa orang menatapnya dengan senyum miring. Ada yang tertawa kecil saat ia lewat. Ada yang sengaja berbicara cukup keras agar ia mendengar. "Kasian ya, umur segitu masih keliling. Anaknya malah disuruh kerja." Kata-kata itu seperti duri, tak terlihat, tapi menusuk. Pak Muridi menunduk, pura-pura tak mendengar. Ia sudah kenyang dengan hinaan sejak lama. Namun kali ini berbeda, karena Olis ikut mendengarnya. Suatu siang, ketika Pak Muridi belum pulang dari berjualan, Olis duduk di teras rumah. Beberapa anak sebaya lewat, tertawa sambil menunjuk. "Itu anak tukang keripik," kata salah satu dari mereka. "Bapaknya miskin," sahut yang lain. Olis diam, tangannya mengepal, matanya panas, tapi ia tak berkata apa-apa. Malam itu, Olis tak banyak bicara. Ia mengupas singkong dengan wajah murung. "Kenapa, Lis?" tanya Pak Muridi lembut. Olis ragu, lalu akhirnya berkata pelan, "Pak, kenapa kita selalu dihina?"
Pertanyaan itu membuat tangan Pak Muridi berhenti bergerak. Ia menatap anaknya lama. Dalam tatapan itu, ada luka yang ia simpan sendiri bertahun-tahun. Ia menarik napas panjang, karena mereka belum tahu rasanya berjuang. Olis menunduk. Apa kita salah jualan keripik? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari semua hinaan tetangga. Pak Muridi mendekat, duduk di samping anaknya. Dengar, Lis, tidak ada pekerjaan yang hina kalau dilakukan dengan jujur. Ia menggenggam tangan Olis yang kasar oleh air dan singkong. Yang hina itu kalau menyerah. Keesokan harinya, hinaan semakin terang-terangan. Di warung dekat rumah, Pak Muridi mendengar seseorang berkata, "Palingan juga sebentar, jualan keripik doang sok sibuk." Tawa pecah. Pak Muridi diam. Ia membeli minyak goreng, lalu pergi tanpa menoleh. Namun malam itu, setelah Olis tertidur, Pak Muridi duduk sendiri di dapur. Tangannya gemetar, air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia lelah bukan karena bekerja, tapi karena harus kuat. Pagi berikutnya, Olis bangun lebih awal. Ia melihat ayahnya sudah bekerja. "Pak, aku ikut bantu lebih banyak ya." Pak Muridi menatapnya. "Kamu sekolah tetap nomor 1. Tapi aku mau bantu," jawab Olis tegas. Sejak hari itu, mereka bekerja lebih keras. Jumlah singkong bertambah. Varian rasa mulai dicoba. Ditaburi gula. Ditambah cabai. Gagal berkali-kali. Minyak terbuang. Singkong gosong. Tapi mereka tak berhenti. Hinaan tetap datang. Namun bersamaan dengan itu, pembeli juga semakin banyak. "Pak, yang manis pedas ada? Besok saya pesan lebih banyak ya." Pak Muridi mulai menyadari sesuatu. Semakin keras orang meremehkan, semakin banyak yang percaya. Suatu sore, saat Pak Muridi pulang dengan dagangan habis, ia melihat Olis tersenyum lebar. "Habis semua, Pak?" "Habis," jawab Pak Muridi sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, hinaan tak lagi terasa sepahit dulu. Karena di balik semua luka itu, ada hasil nyata. Pak Muridi menatap langit senja. Ia tahu, jalan ini masih panjang. Namun ia juga tahu, ujian bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda sedang naik tingkat. Waktu berjalan pelan, tapi tubuh Pak Muridi merasa seolah berlari tanpa henti. Setiap pagi ia bangun sebelum ayam berkokok, dan setiap malam ia tidur ketika tubuhnya benar-benar tak sanggup lagi bergerak. Rutinitas itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, mengupas singkong, merebus, menggoreng, mengemas, lalu berjualan. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Punggungnya sering terasa nyeri, tangannya mudah gemetar saat mengangkat keranjang, kakinya pegal meski baru berjalan sebentar. Pak Muridi mulai sering berhenti di pinggir jalan, berpura-pura mengikat sandal hanya untuk memberi waktu napas. Suatu siang, panas begitu menyengat. Pak Muridi baru setengah kampung berkeliling ketika pandangannya berkunang-kunang. Ia duduk di bawah pohon mangga, keringat membasahi bajunya. "Ya Allah," bisiknya. Ia menutup mata sejenak. Dalam hati, ia takut. Bukan takut mati, tapi takut meninggalkan Olis sendirian. Saat akhirnya sampai rumah, wajah Olis langsung berubah panik. "Pak, wajah Bapak pucat." Pak Muridi tersenyum paksa. Capek sedikit. Namun malam itu, saat menggoreng keripik, tangan Pak Muridi tak sengaja menyenggol wajan panas. Minyak memercik. Ia meringis menahan sakit. "Pak," Olis berlari menghampiri. Tak ada luka besar, tapi cukup untuk membuat Olis menangis diam-diam. "Pak, jangan keliling lagi," ucap Olis lirih. "Kita jualan di rumah saja." Pak Muridi terdiam. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya sepanjang malam. Keesokan harinya ia tetap berjualan keliling. Namun langkahnya semakin lambat. Beberapa pembeli memperhatikan. "Pak, sekarang kok sering kelihatan capek?" Pak Muridi hanya tersenyum. Di rumah Oli semakin sering membantu. Bahkan terkadang ia melarang ayahnya mengangkat beban berat. "Biar aku saja, Pak." Pak Muridi merasa bersalah. Ia tak ingin anaknya memikul tanggung jawab terlalu besar. Tapi kenyataan tak bisa dihindari. Tubuhnya memang mulai kalah oleh waktu.
Suatu sore, Pak Muridi jatuh terduduk di depan rumah. Bukan pingsan, hanya kelelahan yang menumpuk. Olis menangis sambil memegang tangan ayahnya. "Pak, aku takut." Untuk pertama kalinya, Pak Muridi tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya memeluk anaknya erat. Malam itu, mereka berbincang lama. "Pak sudah tua, Lis," kata Pak Muridi akhirnya. "Tapi Pak tak mau berhenti berusaha." Olis mengusap air matanya. "Kalau begitu, kita cari cara lain." Kata-kata sederhana itu seperti membuka pintu baru. Sejak hari itu, Pak Muridi mulai berpikir. Ia menghitung tabungan yang disimpan di kaleng bekas. Tak banyak, tapi hasil keringat bertahun-tahun. Ia memandangi rumah kecil mereka. Atap bocor, tembok retak, teras sempit. Dalam benaknya muncul sebuah harapan. Jualan tanpa harus keliling. Namun keputusan itu tak mudah. Berhenti keliling berarti mengubah segalanya. Tetangga kembali berbisik. Sudah capek baru sadar. Mana mungkin buka usaha di rumah kecil begitu. Pak Muridi mendengar, tapi kali ini ia tak lagi menunduk. Ia memandangi Olis yang sedang menata keripik di meja. Anak itu tersenyum meski lelah. Saat itulah Pak Muridi yakin. Bukan tubuhnya saja yang diuji, tapi keberaniannya mengambil langkah besar. Dan di tengah rasa sakit, lelah, serta ketakutan akan masa depan, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk. Malam itu hujan turun pelan, menetes di atap rumah kecil Pak Muridi yang sudah mulai bocor di beberapa bagian. Suaranya tik, 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 seperti mengiringi pikiran Pak Muridi yang tak kunjung tenang. Ia duduk di lantai dapur, memandangi sebuah kaleng biskuit tua yang sudah penyok di bagian samping. Di dalam kaleng itulah, seluruh tabungannya disimpan. Bukan di bank, bukan di amplop rapi. Hanya uang lusuh, terlipat, bercampur keringat dan harapan. Olis duduk di depannya, memeluk lutut. "Bapak mau hitung sekarang?" Pak Muridi mengangguk pelan. Tangannya gemetar saat membuka tutup kaleng itu. Aroma khas uang kertas yang lama tersimpan tercium samar. Satu persatu, uang itu mereka hitung. 5 ribuan, 10 ribuan, ada yang sobek di ujungnya. Tak terasa, waktu berlalu. Setelah dihitung ulang beberapa kali, Pak Muridi menarik napas panjang. "Tidak banyak," ucapnya lirih. Olis tersenyum kecil. "Tapi itu hasil kerja Bapak." Kata-kata itu membuat mata Pak Muridi berkaca-kaca. Tabungan itu bukan sekedar uang. Di dalamnya ada panas matahari saat ia berjualan. Ada hinaan yang ia telan diam-diam. Ada lelah tubuh yang tak pernah ia ceritakan. Malam itu, Pak Muridi mengutarakan niatnya. Pak ingin berhenti keliling. Olis terdiam, lalu mengangguk. "Pak capek, Lis. Kalau terus dipaksa, Pak takut tidak kuat." Olis menggenggam tangan ayahnya. "Kita jualan di rumah saja, Pak, pelan-pelan." Keputusan itu akhirnya diambil. Keesokan harinya, Pak Muridi membeli semen, pasir, dan beberapa papan. Tak besar-besaran, hanya cukup untuk memperbaiki bagian depan rumah. Tetangga mulai memperhatikan. "Mau bangun rumah?" "Renovasi kecil," jawab Pak Muridi singkat. Ada yang tertawa kecil. "Jualan keripik mau gaya?" Pak Muridi tak menanggapi. Ia fokus bekerja, dibantu Olis. Tangan mereka kotor oleh semeng, baju penuh debu, tapi hati mereka mantap. Perlahan, teras rumah berubah. Ada meja kayu sederhana, ada rak kecil untuk menaruh keripik. Dinding dicat ulang, meski warnanya tak sempurna. Saat semuanya hampir selesai, Pak Muridi berdiri memandangi hasil kerja mereka. "Bagus, Pak," kata Olis bangga. Hari pertama berjualan di rumah terasa canggung. Tak ada teriakan keliling, tak ada langkah panjang di bawah matahari. Pak Muridi hanya duduk di kursi kecil, menunggu. Jam demi jam berlalu, tak ada pembeli. Pak Muridi menunduk, keraguan mulai muncul. "Apa salah keputusan, Pak?" Olis tersenyum sambil menyusun keripik. "Kita tunggu saja." Menjelang sore, seorang ibu berhenti. "Pak Muridi sekarang jualan di rumah?" "Iya, Bu." Ibu itu membeli beberapa bungkus. Lalu datang satu orang lagi, lalu dua. Hari itu tak ramai, tapi cukup. Malamnya, Pak Muridi tidur dengan rasa lega yang lama tak ia rasakan. Punggungnya tak terlalu sakit, kakinya tak berdenyut seperti biasa. Ia sadar,
hidupnya telah berubah arah. Bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih manusiawi. Dan dari tabungan kecil di kaleng biskuit itu, sebuah langkah besar telah lahir. Pagi itu, Pak Muridi duduk di kursi kayu kecil di depan rumahnya. Teras yang dulu sepi, kini tampak berbeda. Meja sederhana berdiri di depan pintu. Di atasnya tersusun plastik-plastik berisi keripik singkong. Tidak rapi, tidak mewah, tapi bersih dan penuh usaha. Angin pagi membawa aroma keripik yang baru digoreng. Olis keluar dari dapur sambil mengipas-ngipas minyak panas di tangannya. "Pak, yang manis pedas sudah jadi." Pak Muridi tersenyum. "Taruh di depan, banyak yang cari rasa itu sekarang." Sejak berhenti berjualan keliling, Pak Muridi punya lebih banyak waktu untuk mencoba hal baru. Bersama Olis, mereka bereksperimen dengan rasa. Ada yang terlalu manis, ada yang terlalu pedas. Beberapa gagal, beberapa berhasil. Yang paling disukai pembeli adalah manis pedas. Disusul rasa original yang gurih. Perubahan kecil mulai terlihat. Pembeli datang bukan hanya dari kampung sekitar. Ada yang sengaja mampir setelah mendengar cerita dari saudara atau teman. "Ini keripik Pak Muridi yang enak itu ya?" Pak Muridi mengangguk malu-malu. Suatu hari, seorang bapak dengan tas besar berhenti di depan rumah. "Pak, saya beli banyak buat oleh-oleh keluar kota." Pak Muridi terkejut. "Oleh-oleh?" "Iya, di bus kami sering beli ini." Kata-kata itu membuat Pak Muridi terdiam lama setelah pembeli pergi. Ia menatap Olis, lalu tersenyum. "Lis, keripik kita dibawa orang keluar kota." Olis tertawa senang. "Berarti keripik Bapak terkenal." Namun bersama kebahagiaan itu, datang juga tantangan baru. Pesanan semakin banyak, waktu semakin sempit. Minyak goreng lebih cepat habis, singkong harus dibeli lebih banyak. Kadang Olis kelelahan, tapi tak pernah mengeluh. Suatu sore, Pak Muridi melihat Olis tertidur di kursi dapur, masih memegang pisau kecil. Hatinya perih. "Maafkan Bapak," bisiknya. Keesokan harinya, Pak Muridi membuat keputusan kecil tapi penting. Ia mulai mengemas keripik lebih rapi. Plastik diganti yang lebih tebal. Ia menuliskan nama sederhana di kertas, "Keripik Singkong Pak Muridi," lalu menempelkannya dengan selotip. Tidak cantik, tapi jujur. Tetangga yang dulu menghina mulai melirik. "Sekarang rame ya?" Pak Muridi hanya tersenyum. Beberapa bahkan ikut membeli. Ada yang pura-pura biasa, ada yang jelas-jelas terkejut dengan rasanya. Suatu pagi yang tak akan pernah Pak Muridi lupakan, suara besar terdengar di depan rumah. Sebuah bus pariwisata berhenti. Beberapa orang turun, tertawa dan berbincang. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah rumah Pak Muridi. "Itu yang jual keripik enak." Pak Muridi berdiri gugup, tangannya gemetar. Olis didiri di sampingnya, matanya berbinar. Satu persatu orang membeli. 10 bungkus. 20. 30. Meja hampir kosong. Pak Muridi tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan tersenyum, berulang kali mengucap terima kasih. Saat bus itu pergi, teras rumah mereka sunyi kembali. Namun hati Pak Muridi penuh. Keripik singkong yang dulu diremehkan, kini menjadi oleh-oleh. Usaha kecil yang lahir dari dapur sempit, kini melangkah lebih jauh dari yang ia bayangkan. Pak Muridi menatap langit sore. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih. Ternyata sabar itu benar-benar tidak sia-sia." Pagi itu, Pak Muridi berdiri di depan rumahnya lebih lama dari biasanya. Ia memandangi teras kecil yang kini selalu dipenuhi plastik-plastik keripik siap jual. Dulu, tempat itu hanya ruang kosong yang sering dilewati tanpa dipedulikan. Kini, hampir setiap hari ada orang yang berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya memang tak sekuat dulu, tapi hatinya jauh lebih tenang. Olis keluar membawa buku sekolah. "Pak, aku berangkat dulu." Pak Muridi menoleh, tersenyum bangga. "Belajar yang rajin." Ia menatap punggung anaknya sampai menghilang di ujung gang. Dalam hati, ia bersyukur. Semua lelah ini akhirnya punya arti.
Tak lama kemudian, seorang tetangga yang dulu sering meremehkannya datang mendekat. "Pak Muridi?" "Iya." "Keripiknya masih ada? Kemarin cucu saya minta lagi." Pak Muridi mengangguk sambil mengambilkan. Tak ada dendam, tak ada sindiran. Hanya senyum tulus. Tetangga itu terdiam sejenak. "Dulu saya salah, Pak. Saya kira usaha ini tidak akan jalan." Pak Muridi tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang bisa dinikmati." Kalimat itu sederhana, tapi berat maknanya. Bukan semua orang bisa memaafkan, apalagi setelah diremehkan bertahun-tahun. Hari demi hari berlalu. Keripik Pak Muridi semakin dikenal. Beberapa warung menitipkan dagangan. Rompongan bus sesekali kembali mampir. Olis kini lebih teratur membantu. Setelah pulang sekolah, suatu sore, Pak Muridi duduk di kursi kecil sambil memijat lututnya. Olis duduk di sampingnya. "Pak, dulu aku malu disebut anak tukang keripik," ucap Olis pelan. Pak Muridi terdiam. "Tapi sekarang, aku bangga." Kata-kata itu membuat mata Pak Muridi basah. Ia menoleh, menahan air mata yang hampir jatuh. "Bapak cuma ingin kamu hidup lebih baik." Olis tersenyum. "Justru karena Bapak, aku belajar arti kerja keras." Malam itu, Pak Muridi kembali mengingat masa lalu. Saat ia berjalan keliling dengan keranjang berat. Saat ia mendengar hinaan. Saat ia hampir menyerah karena tubuh tak lagi kuat. Semua itu kini terasa jauh. Bukan hilang, tapi berubah menjadi pelajaran. Di kampung itu, nama Pak Muridi kini dikenal bukan sebagai orang miskin yang keliling, tapi sebagai pengusaha keripik. Bukan karena besar usahanya, tapi karena keteguhannya. Ia tidak kaya raya. Rumahnya masih sederhana, tapi dapurnya hidup. Hatinya tenang, dan anaknya tumbuh dengan nilai yang kuat. Suatu malam, sebelum tidur, Pak Muridi berdoa, "Terima kasih sudah menguatkan aku saat aku hampir menyerah." Ia tersenyum, memejamkan mata dengan damai, karena ia tahu kini satu hal. Hidup tak selalu tentang seberapa tinggi kita melangkah, tapi seberapa kuat kita bertahan. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Pak Muridi perlahan masuk ke babak yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika dulu pagi dimulai dengan rasa cemas, takut dagangan tak laku, kini pagi datang dengan daftar pesanan yang tertulis di secarik kertas kecil. Di meja kayu depan rumah, Olis menuliskan nama-nama. Bu Sari, 20. Warung Pak Darto, 15. Pesanan bus hari Sabtu. Pak Muridi membaca sambil mengangguk pelan. Dadanya terasa hangat. Bukan karena jumlahnya, tapi karena ia sadar usahanya kini dipercaya. Namun, kepercayaan juga membawa tanggung jawab. Suatu pagi, Pak Muridi duduk lama menatap singkong-singkong yang baru datang dari pemasok. Jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. "Lis?" "Iya, Pak." "Pak takut tidak kuat." Olis terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. "Kita kerjakan pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru." Kata-kata itu mengingatkan Pak Muridi pada masa lalu, saat ia yang selalu menenangkan Olis. Kini peran itu perlahan bertukar. Untuk pertama kalinya, Pak Muridi mengajak tetangga membantu. Seorang ibu membantu mengemas, seorang pemuda membantu menggoreng. Awalnya canggung, tapi perlahan terbiasa. Orang-orang yang dulu hanya menonton dari jauh, kini ikut merasakan hasilnya. "Pak Muridi, ternyata bikin keripik capek juga ya," kata salah satu dari mereka sambil tertawa lelah. Pak Muridi tersenyum. "Iya, tapi capek yang jujur." Pendapatan mereka memang meningkat, tapi Pak Muridi tetap hidup sederhana. Ia tak tergoda membeli hal-hal yang tak perlu. Sebagian uang ia simpan, sebagian lagi ia gunakan untuk memperbaiki dapur agar lebih aman. Olis memperhatikan semua itu. "Pak, kenapa tidak beli motor baru saja?" Pak Muridi menggeleng. "Selama yang lama masih jalan, lebih baik uangnya disimpan." Jawaban itu tertanam dalam-dalam di hati Olis.
Suatu hari, seorang lelaki berpakaian rapi datang ke rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai pemilik toko oleh-oleh di kota. "Saya sering dengar keripik Bapak dibeli ombongan bus," katanya. "Saya ingin titip jual." Pak Muridi terdiam, tangannya gemetar. "Pak, saya ini orang kampung," ucapnya jujur. "Saya takut tidak sanggup." Lelaki itu tersenyum. "Kami tidak mencari yang besar, Pak. Kami mencari yang konsisten." Malam itu, Pak Muridi tak bisa tidur. Ia duduk di samping Olis yang sudah terlelap, menatap wajah anaknya. Dalam hatinya ada ketakutan, tapi juga keberanian yang baru. Ia sadar, hidup memang tak pernah berhenti menguji, hanya bentuk ujiannya yang berubah. Dulu diuji dengan lapar, kini diuji dengan pilihan. Dan Pak Muridi tahu, selama ia berjalan dengan jujur dan pelan, jalan baru ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disyukuri. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata Tuhan tidak hanya memberi rejeki, tapi juga kepercayaan. Dan di rumah kecil yang kini selalu sibuk itu, sebuah masa depan perlahan mulai dibangun. Bukan dengan mimpi besar, melainkan dengan langkah kecil yang tak pernah berhenti. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang lembut. Tidak terlalu terik, tidak terlalu dingin. Pak Muridi duduk di kursi kayu favoritnya di depan rumah, menyeruput teh hangat perlahan. Teras rumah itu kini tak pernah benar-benar sepi. Tapi pagi itu, ia memilih duduk diam, menikmati tenang yang jarang ia rasakan. Olis keluar dari kamar dengan seragam rapi. Tas sekolah tersampir di bahu. "Pak," katanya sambil tersenyum, "nanti sore ada pesanan lagi." Pak Muridi mengangguk pelan. "Iya, kerjakan setelah kamu istirahat." Olis menatap ayahnya sejenak. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi tak semua bisa diucapkan dengan kata-kata. Beberapa tahun terakhir terasa seperti mimpi panjang. Dari hari-hari keliling kampung dengan keranjang berat, hingga kini orang-orang datang sendiri ke rumah mereka. Dari hinaan yang menusuk, hingga ucapan terima kasih yang tulus. Namun Pak Muridi tak pernah merasa dirinya orang besar. Siang hari, sebuah bus kembali berhenti di depan rumah. Rombongan turun seperti biasa. Beberapa di antaranya sudah mengenal Pak Muridi. "Pak, keripiknya masih sama ya? Jangan diubah," kata seorang bapak sambil tertawa. Pak Muridi tersenyum. "Selama tangan saya masih bisa bekerja, rasanya tidak akan berubah." Setelah bus pergi, Pak Muridi duduk kelelahan. Bukan lelah yang menyakitkan, tapi lelah yang penuh makna. Olis duduk di sampingnya. "Pak, kalau suatu hari Bapak sudah tidak kuat lagi, aku yang lanjutkan." Pak Muridi menoleh. Ia terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. "Bapak tidak meninggalkan harta banyak, Lis," ucapnya pelan. "Tapi Bapak ingin kamu ingat satu hal." Olis mendengarkan dengan serius. "Kerja itu jangan pilih-pilih. Selama jujur, jangan malu. Jangan takut diremehkan. Karena hasil tidak pernah mengkhianati proses." Olis mengangguk, menahan air mata. Sore itu, Pak Muridi masuk ke dapur yang dulu terasa sempit dan sunyi. Kini dapur itu hidup. Ada suara minyak, tawa kecil, dan aroma singkong yang akrab. Ia menyentuh meja kayu yang penuh goresan. Setiap goresan adalah saksi perjuangan. Malam datang pelan-pelan. Lampu rumah menyala sederhana. Pak Muridi berdoa seperti biasa. Tapi kali ini lebih lama. "Terima kasih sudah menguatkan aku saat aku lemah," bisiknya. Ia tahu, hidupnya mungkin tak akan pernah masuk berita. Tak akan dikenal banyak orang. Tapi di hati Olis, dan di setiap orang yang pernah mencicipi keripiknya, jejaknya akan tinggal. Warisan itu bukan rumah besar, bukan uang melimpah, melainkan keteladanan. Tentang ayah yang tak menyerah, tentang tangan yang terus bekerja, meski diremehkan, tentang hidup yang dijalani dengan jujur dan sabar. Di malam yang tenang itu, Pak Muridi tersenyum. Bukan karena ia telah sampai di puncak, melainkan karena ia tahu, ia telah berjalan di jalan yang benar. Dan dari rumah kecil itu, sebuah pelajaran sederhana lahir.
kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi tentang nilai apa yang kita tinggalkan.